malam, Shalom. Eee, Shalom. Perkenalkan nama saya Andang, tadi sudah sedikit diperkenalkan siapa saya, dan saya senang bersama-sama Anda dalam kesempatan kali ini untuk sedikit berbincang-bincang tentang mmm, topik yang lagi hangat karena barusan kita mendengar sedikit kontroversi tentang, pernyataan Paus. Kiranya topik ini memang juga menjadi relevan, terutama bagaimana kita bersikap kalau ada teman atau saudara yang mengalami hal-hal seperti ini. Maka saya akan sedikit menyampaikan, tentu saja ada unsur pandangan saya, atau tafsiran saya terkait dengan ajaran gereja, tetapi saya kira itu tidak akan saya pandang tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh gereja. Apalagi Paus dengan sangat tegas juga mengajak menerima saudara-saudara kita itu sebagai saudara. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pokok gagasan barang 20 menit gitu secara sedikit lebih cepat supaya nanti kita sedikit ada tanya jawab kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, lalu nanti saya bisa 6:30 meninggalkan ruangan ini. Nah, di situ saya akan mulai dengan share screen lebih dahulu supaya kita bisa dalam arti tertentu eee, lebih jelas kira-kira, ya. Nah, di sini saya menunjukkan bagaimana film Francesco yang sudah dirilis itu menyampaikan sebuah cuplikan wawancara dengan Paus kita, dan Paus, nah dalam hal ini sebagai pribadi mengatakan di dalam bahasa Spanyol yang kira-kira bunyinya seperti ini. Ada sebuah kata yang lumayan seru untuk didiskusikan karena kemudian di media-media berbahasa Inggris, kata convivencia civil itu diterjemahkan sebagai civil union atau ikatan sipil. Padahal mungkin yang dimaksudkan adalah hidup di dalam kehidupan sipil, hidup bersama di dalam masyarakat sipil. Tetapi lepas dari kontroversi itu, kita sempat memang kemudian dalam arti tertentu dibingungkan dengan pemahaman ini. Meskipun bagi saya ini justru sesuatu yang mencerahkan untuk lebih melihat bagaimana Paus secara konsisten mau mengatakan bahwa mereka saudara-saudara kita, mereka adalah juga saudara-saudara kita. Kaum homoseksual adalah anggota keluarga yang layak dilindungi. Mereka adalah juga anak-anak Tuhan. Nah, apakah pernyataan Paus ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus yang seperti tertera di dalam suratnya kepada umat di Roma bab 1 ayat 24 sampai 27? Di sini dikatakan, kita lihat saja, kita baca, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus selama-lamanya. Amin. Yang harus dipuji. Nah, ini karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima di dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat-ayat ini sering dijadikan panduan bagaimana kita harus konsekuen dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa LGBT itu dosa di mata Tuhan. Nanti dulu. Kita harus membaca dengan lebih jernih. Karena yang dikatakan oleh Santo Paulus adalah hubungan seksualnya. Hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Sementara kita tahu bahwa
LGBT adalah sesuatu yang lain. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa tolak lesbian dan gay. Nanti dulu, nanti dulu. Kecenderungan orientasi seksual itu tidak serta-merta diwujudkan, bukan? Seperti juga saya heteroseksual. Apakah saya harus dan serta-merta pasti saya melakukan? Tidak juga. Nah, demikian juga kita harus sangat clear untuk bisa bersikap. Sehingga tidak bisa ikut-ikutan saja bahwa seolah-olah kan dikatakan oleh Santo Paulus, lalu kita harus menolak mereka. Tetapi di lain pihak, apakah kita juga harus menafsirkan seperti para media barat yang, oh berarti Paus mendukung perkawinan homoseksual. Nanti dulu, ada beberapa gradasi yang perlu kita lihat. Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan atau orientasi seksual. Ada yang hetero, ada yang homo, ada yang juga biseksual. Nah, itu harus dibedakan dengan tindakannya. Yang dianggap dosa adalah tindakannya, bukan orangnya. Tapi yang kedua adalah bahwa perkawinan itu berbeda sekali dengan yang tadi dikatakan hidup bersama, atau dalam arti tertentu ada yang lebih mendekatkan diri pada sesuatu yang namanya ikatan sipil. Perkawinan di dalam gereja Katolik tetap dilihat sebagai hubungan laki-laki dan perempuan untuk salah satu tujuan, untuk kelahiran anak, pendidikan anak. Maka apa yang dikatakan Paus itu tidak bersentuhan dengan apa yang dikatakan bahwa Paus mendukung perkawinan homoseksual. Paus tidak mengatakan sama sekali tentang perkawinan, tapi konvivensia sivil. Nah, apa itu? Sekali lagi, yang ketiga mau saya katakan bahwa Paus mau menekankan betapa penerimaan kita, gereja, pada mereka adalah seperti Tuhan yang menerima anak-anak yang hilang. Tuhan yang mau mengampuni. Nah, disitulah ketika Paus beberapa tahun yang lalu mengatakan begini, if someone is gay and he searches for the Lord and has goodwill, who I am to judge? Apa artinya? Paus tidak bisa mengatakan bahwa kalau mereka itu sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti mencoba memahami kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh melaksanakannya juga. Nah, apakah itu berarti kita akan mengadili mereka bahwa mereka akan masuk neraka begitu saja? Nanti dulu, nanti dulu. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan yang Maha Rahim. Sehingga menerima siapapun. Kalau mau bertobat dan mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kata bertobat ini tidak berarti bahwa hari ini A, besok sama sekali bukan A. Bukan. Pertobatan itu juga gradual. Pertobatan itu adalah pencarian diri terus-menerus di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana yang namanya manusia mempunyai dimensi tubuh, mempunyai dimensi roh, dimensi jiwa. Dimensi roh adalah sesuatu yang lebih dalam. Kalau tadi dikatakan bagaimana Paus mengatakan bahwa, dikatakan di sini tadi bukan, kalau mereka Tuhan, apakah saya mau mengadili mereka? Nanti dulu. Karena sebenarnya ketika orang secara rohani mencari Tuhan, tetapi tubuhnya misalnya mempunyai keterperangkapan di dalam orientasi seksual yang berbeda, apakah itu akan sama sekali dikutuk oleh Tuhan? Nanti dulu, nanti dulu. Tuhan itu Maha Rahim. Nah, disinilah sekali lagi yang mau dikatakan oleh Paus sangat jelas sebenarnya. Satu, kaum homoseksual, LGBT adalah anak-anak Tuhan juga. Harus kita terima sepenuhnya. Bahkan dalam arti tertentu harus dilindungi dengan undang-undang sipil. Karena mereka juga punya hak hidup. Tetapi apakah mereka punya hak untuk menikah secara sipil atau secara gereja? Pasti gereja mengatakan tidak, karena yang namanya pernikahan atau perkawinan adalah hubungan laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak. Gampangnya sederhana. Nah, laki-laki kalau menikah dengan laki-laki bagaimana bisa mempunyai anak? Perempuan dengan perempuan bagaimana bisa mempunyai anak?
Oh, bisa saja mengatakan, "Oh ya, kami bisa mengangkat anak, bisa dengan inseminasi buatan." Tidak tidak, itu bukan ajaran gereja. Mengangkat anak iya, tetapi kalau laki-laki dan laki-laki, anak-anak kan membutuhkan keseimbangan dalam konteks pertumbuhannya sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu sampai hari ini sebenarnya Paus sama sekali tidak menyimpang dari apa yang dikatakan oleh gereja. Bahwa perwujudannya menjadi lebih clear bahwa kita harus menerima mereka, yes. Itu. Jadi dengan kata lain teman-teman, apakah teman-teman homoseksual itu berdosa? Ya nanti dulu. Homoseksual kan saya katakan sebagai manusia yang mempunyai kecenderungan dan yang melaksanakannya. Relasi seksual di luar pernikahan, apapun, heteroseksual dan homoseksual, menurut pandangan gereja berdosa bukan? Nah, disitulah poinnya. Jadi, bukan karena aku mempunyai kecenderungan homoseksual lalu saya berdosa. Nanti dulu, gereja sendiri mengajarkan bahwa ada pertobatan, tetapi di lain pihak, sebenarnya kecenderungan itu pun ada, bisa dikatakan, ada yang sudah dari sononya. KGK itu Katekismus Gereja Katolik nomor 2358 mengatakan bahwa they do not choose their condition. For most of them, it is a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every form of unjust discrimination in their regard should be avoided. Nah, ini kan dikatakan di dalam Katekismus tahun 97. Paus sekarang mengangkatnya lagi dengan kata-kata yang berbeda. Bahkan tahun 75 sudah ada juga kata-kata yang mirip. Jadi sebenarnya Paus tidak menyimpang. Kata-kata ini mengatakan bahwa kaum homoseksual ada yang memang dari sononya, tapi juga mungkin karena pengaruh. Nanti akan, kalau ada waktu saya tunjukkan bagaimana sebenarnya ada 3 pandangan yang berbeda terkait dengan homoseksual ini. Saya lanjutkan lebih dahulu. Ini yang tadi saya katakan, tahun 75 sudah ada pernyataan tentang hal itu yang dicoba disampaikan dengan cara yang baru pada tahun 2020 ini. Meskipun demikian, seperti juga yang heteroseksual, siapapun dipanggil untuk yang namanya chastity, kemurnian. Homosexual person are called to chastity. Sebenarnya bukan hanya homoseksual, heteroseksual pun demikian. Yang hetero, yang menikah tetap di dalam perkawinan yang monogam, yang seperti saya SY, ya single, termasuk Anda yang mungkin SY selamanya jomblo, ya tetap harus chastity. Nah, itu panggilan semuanya. Supaya dengan demikian kita menempatkan teman-teman atau saudara homoseksual itu tidak sebagai sesuatu yang sama sekali unik. Bukan, mereka juga sama dengan kita. Ini ada beberapa pernyataan dari Uskup Amerika yang kiranya kurang lebih sama sebenarnya. Tapi saya lanjutkan. Nah, dengan kata lain, kalau mau disederhanakan, sikap gereja itu sederhana. 1, yes, kita terima mereka sebagai manusia. Yes, mereka adalah anak-anak Allah dengan segala macam keunikannya, harus kita dukung. Bahkan kalau perlu, negara melindungi. Tetapi ekstrim yang lain, no. Untuk yang namanya marriage, ya kan, marriage kan seperti tadi saya katakan, bahwa itu untuk mereka yang tujuannya salah satunya punya anak. Nah, maka dalam arti tertentu, homoseksual tidak bisa. Nah, di tengah itu yang ketiga, apakah mereka yang homoseksual tidak boleh sama sekali berrelasi seksual? Nah, ini pertanyaan yang paling berat sebenarnya. Tapi ketika tadi dikatakan kita dipanggil untuk chastity, sebenarnya sangat jelas. Bahwa chastity adalah cita-cita. Tapi sekaligus di situ terkandung makna bahwa itu ada juga proses. Tidak dilarang bahwa hari ini dalam arti terus seks bebas, terus besok sama sekali tidak, kan kemungkinannya kecil. Yang namanya pertobatan adalah juga sebuah proses. Sebuah hal yang terus-menerus di dalam sebuah perkembangan. Dan itu gereja mengakui itu. Karena Allah itu Maha Pengampun. Karena yang
lihat juga bukan soal hasil, tetapi usaha. Nah, teman-teman, dengan cepat saya mau mengatakan bahwa LGBT seperti kita ketahui adalah mereka yang dikatakan sebagai lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersex, sexuality. Ini sesuatu yang panjang. Tetapi mengapa sering disalahpahami? Karena ini adalah campuran dari berbagai macam pengertian, yaitu karena campuran antara yang namanya transgender dan orientasi seksual. Nah, yang terkait dengan apa yang dikatakan Paus sebenarnya adalah homoseksual, yaitu terkait dengan orientasi seksual. Mengapa? Nah, ini kita lanjutkan saja. Bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu yang namanya seks, itu mempunyai arti yang luas. Yang pertama tentunya seks biologis, apa yang tampak dari jenis kelamin kita. Tapi orang mengira bahwa kalau orang punya penis itu berarti nanti laki-laki, dan yang punya vagina pasti perempuan. Nah, ternyata kan tidak. Nah, itu lalu disebut yang namanya gender, karena kemudian ada terkait dengan pandangan manusia. Yang laki-laki yang punya penis terus diberi mainan yang sifatnya laki-laki, pakaian yang bersifat laki-laki dan segala macam. Meskipun mungkin ada ekspresi yang berbeda dari masing-masing orang. Nah, yang keempat dalam konteks ini yang gambarnya hati, itu adalah orientasinya. Orientasi itu dalam arti ketertarikannya. Nah, lesbian, gay, dan bisexual itulah yang terkait dengan orientasi. Jadi, orientasi itu tidak serta-merta bahwa mereka yang punya penis itu suka mereka yang punya vagina. Tidak. Karena ternyata orientasinya berbeda-beda. Nah, apakah ini datang dari lingkungan atau dari sononya? Inilah yang tadi saya katakan, ada 3 aliran. Aliran pertama adalah yang mengatakan bahwa semua itu karena pengaruh lingkungan. Jadi pasti bisa disembuhkan. Orientasi seksual yang tanda petik menyimpang. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Jenis yang pandangan yang lain adalah yang sama sekali tidak disembuhkan karena itu dari sononya. Nah, lalu kalau dari sononya lalu ya seperti tadi kami punya hak yang sama dengan yang hetero. Nah, aliran yang ketiga, saya memilih yang ketiga ini yaitu bahwa ada bagian di mana manusia itu antara yang namanya nature and nurture. Jadi, kecenderungan untuk homoseksual ada bagian yang dari sononya, tetapi juga ada yang terkait dengan lingkungan. Nah, disinilah ada terus-menerus interaksi di mana dalam arti tertentu masyarakat yang makin permisif, masyarakat yang makin menerima juga membuat orang-orang bisa lebih bisa mengekspresikan. Karena pada dasarnya kalau kita pernah mendengar seorang yang namanya Philip Scofield itu beberapa tahun yang lalu menyatakan bahwa dia itu homo sebenarnya meskipun dia punya seorang istri yang sudah menikah 27 tahun. Artinya apa sebenarnya menurut saya? Dia sudah punya kecenderungan, tetapi karena pressure keluarga, pressure masyarakat, ya dia tanda petik terpaksa menikah. Mungkin karena kecenderungannya tidak sangat tinggi, maka dia bisa menikah dan bisa punya anak. Itu berarti punya relasi seksual dengan istrinya. Tetapi ternyata dalam waktu 27 tahun dia tidak bisa mengingkari apa yang ada di dalam dirinya. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa ada bagian-bagian yang seperti dikatakan juga di dalam katekismus Gereja Katolik bahwa dari sononya Tuhan pun mungkin bukan tidak mungkin itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, teman-teman, ini beberapa pedoman dari Uskup di Amerika tahun 97 di mana nasihat untuk para orang tua, tapi intinya adalah acceptance. Kita harus menerima mereka. Kita harus menerima mereka sebagai bagian dari keluarga, sebagai teman, sebagai rekan, supaya sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan ada pada mereka dan kita tidak tolak. Nah, itu kurang lebih pandangan Gereja Katolik terkait dengan homoseksual atau LGBT yang secara ringkas mau tadi saya katakan bahwa penerimaan adalah bagian dari pengakuan kita
bahwa semua adalah anak-anak Allah. Dan kita sungguh sebenarnya tidak tahu persis bagaimana kekayaan dunia ini, tapi sekaligus kekayaan Tuhan terkait dengan manusia. Karena ternyata manusia itu tidak diciptakan hitam putih. Manusia itu tidak diciptakan hanya laki-laki dan perempuan begitu saja. Yang laki-laki punya kecenderungan ke perempuanan juga ada. Dan kita melihat dalam realitas. Bukan hanya dalam ekspresi fisik, tapi juga dalam konteks orientasinya. Nah, teman-teman, itu tadi mau saya sharingkan sepintas, karena tentunya bisa diperdalam soal tadi Sogi dan segala macam, tapi intinya tadi bahwa kita mengakui mereka sebagai saudara, sebagai ciptaan Tuhan, yang juga dikasihinya, yang mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh dengan pertobatan juga, tetapi kita tidak akan mendukung untuk yang namanya same-sex marriage atau homosexual marriage, karena marriage adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan punya anak. Itu kurang lebih apa yang mau saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau juga sharing, menanggapi, boleh. Masih ada waktu 15 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada WL atau siapa yang menjadi PIC. Ya, baik. Terima kasih Romo Andang untuk materinya. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Nela sudah ada mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dipersilahkan. Shalom Romo. Ya, selamat malam. Jadi ini ada satu pertanyaan dari teman kita yang nanya, kenapa Tuhan membiarkan LGBT itu ada? Gitu. Kan tadi saya di bagian akhir tadi kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar. Di dalam kitab Yesaya dikatakan rancanganku bukan rancanganmu. Betapa tingginya rancanganku bagimu, bukan? Atau betapa tingginya rancangan Tuhan itu bagi kita. Sehingga dalam hati tertentu kita masih terus harus mencari apa sih kehendak Tuhan. Dulu ketika Santo Paulus mengatakan itu adalah dosa, adalah relasinya, relasi hubungan homoseksual. Nah, apakah itu dalam arti tertentu sama sekali atau dosa yang membawa maut yang kemudian masuk neraka? Kok saya merasa saya sendiri merasa tidak bahwa itu dosa, iya. Tetapi apakah itu dosa yang membawa maut? Nanti dulu. Nah, kalau kembali pertanyaannya, apa sih maksud Tuhan membuat LGBT? Saya juga belum bisa menjawab. Tetapi dengan prinsip bahwa Allah adalah Bapa yang sungguh punya rencana besar yang mengasihi kita, maka kita harus mencari kehendak itu. Supaya dalam arti tertentu kita tidak salah arah. Kita harus mencari. Nah, mengapa gereja cukup keras? Saya kira ya karena kita masih mengacu kepada apa yang dikatakan Santo Paulus tadi. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya apa kehendak Tuhan, ya saya tidak tahu. Kalau saya tahu, berarti saya Tuhan dong. Oke. Ya, silakan. Saya belum bisa menjawab. Tapi kurang lebih intinya adalah saya ingin mengajak tetap melihat itu sebagai bagian dari rencana Tuhan yang maha besar yang kita belum tahu. Oke, terima kasih Mo. Terus ada pertanyaan kedua. Ini mau tanya untuk transgender, kan kadang mereka melakukan operasi, misalnya dari pria jadi perempuan. Nah, apakah operasi itu dosa? Karena kan sebenarnya dia diciptakan sebagai satu gender, tapi dia merubah ke gender lain gitu. Nah, gini, transgender adalah seperti tadi saya katakan, ketidakcocokan antara pandangan orang terhadap dirinya dengan dirinya sendiri. Jadi gampangnya begini, orang yang punya penis tadi dikatakan laki-laki, manusia atau keluarganya, orang tuanya, teman-temannya menganggap dia laki-laki, tapi dia merasa aku perempuan. Aku rasakan diriku itu perempuan. Nah, jadi ada ketidakseimbangan antara identitas sosial dengan identitas psikologis, kan? Apakah itu berdosa kalau mengubahnya? Tergantung. Maka ada beberapa kasus mereka yang mau melakukan operasi itu
berbicara dengan pembimbing rohani, berbicara dengan psikolog, dan kita para ahli ini, psikolog, pembimbing rohani, ahli moral, dan segala macam, mencoba membicarakan case-nya. Kalau ternyata benar-benar dia itu sungguh-sungguh merasa perempuan, alih-alih laki-laki, padahal dia punya penis, maka ya mungkin lebih baik bahwa dia mengganti kelamin. Gereja pernah tanda petik memberikan tanda petik lampu hijau lah kepada seorang yang laki-laki menjadi perempuan. Saya masih ingat, tapi Anda sebagian besar pasti belum lahir. Tahun 79, ada seorang namanya Rubianto dari Pekalongan, kebetulan Katolik. Dia merasa aku perempuan. Nah, kemudian dia berbicara dengan pembimbing rohani, ahli moral, ahli psikologi, dan akhirnya sepakat para ahli ini, lalu dia mengganti kelamin menjadi perempuan dan namanya berubah menjadi Vivian Rubianti. Nah, sekali lagi, dosa atau tidak pada dasarnya adalah case by case, sehingga tidak bisa di generalisasi begitu saja. Ya. Oke, mau terus pertanyaan berikutnya. Ini ada yang minta pendapat. Jadi di keluarganya dia ada yang gay. Terus tapi terlihat seperti ini cowok kayaknya. Terus terlihat memiliki ketertarikan masih ada gitu ke wanita. Nah, keluarganya tuh pengen merubah. Bagaimana ya kira-kira, mungkin ada nasihat dari Romo bagaimana biar merubah kembali gitu. Sebenarnya begini, seperti tadi saya katakan, itu adalah terkait juga dengan psikologi. Jadi, yang paling penting adalah mencoba melihat itu dari kacamata juga seorang psikolog. Jadi jangan hanya melihat dari kacamata orang tua, karena orang tua tentunya punya pandangan yang mungkin keinginan orang tua saja. Karena ketika dia merubah supaya dia tetap tertarik pada perempuan, nanti dulu kata merubah ini kan seperti tadi saya katakan, seolah-olah semua hanya karena pengaruh sosial, bukan? Tidak. Nanti dulu. Jadi seperti tadi katakan, orientasi seksual itu adalah yang hetero, yang dominan, ada sebagian kecil yang homo, tapi juga ada yang biseksual. Nah, kalau mau disederhanakan, ini kacamata saya, bahwa yang hetero itu adalah yang dalam arti tertentu orientasi seksualnya lebih besar ke hetero. Lebih besar itu tidak berarti bahwa total. Bisa saja 90%, 95%. Tapi ada juga yang homo. Jadi ketertarikannya lebih banyak ke yang homo, sesama, sejenis. Tapi ada yang 50-50 ini gimana? Nah, yang 50-50 ini kita sebut bisexual. Nah, saudara yang tadi disebut itu apakah tanda petik 50% atau 40% atau 30% atau 70%? Kita belum tahu. Nah, inilah yang tadi saya katakan perlu psikolog supaya menjadi jelas ini mau diarahkan kemana. Supaya dengan demikian, di satu sisi ada pandangan agama, di satu pandangan psikologi, pandangan biologi juga, supaya semua bisa lebih membantu dia di dalam konteks yang tadi saya sebut acceptance, penerimaan. Ya. Oke, mau pertanyaan berikutnya nih ada yang nanya. Tadi kan menurut Romo, menurut pandangan gereja, homoseksual itu berdosa kalau misalkan sudah melakukan hubungan seksnya. Tapi kalau misalkan mereka saling mencintai sebagaimana kalau orang hetero berpacaran sebagaimana biasanya gitu, apakah dosa juga atau tidak? Sejauh sampai hari ini ya, ajaran gereja Katolik mengatakan dosa karena itu hubungan sejenis. Nah, kalau kemudian excuse-nya ada saling mencintai, ya nanti dulu. Kan seperti orang yang tanda petik belum menikah, hetero belum menikah, kumpul kebo, itu dosa apa enggak? Kan saling mencintai juga. Ya kan? Jadi kurang lebih sama grade-nya. Kita yang tentunya ajaran gereja mengatakan bahwa hubungan seksual itu ada di dalam pernikahan, maka yang di luar pernikahan kan dosa. Apakah itu before atau di dalam atau di luar. Nah, dalam arti tertentu, maka
Sejauh itu kita mengatakan bahwa di luar pernikahan, ya dosa. Tapi kemudian kalau ternyata bahwa masing-masing itu memang mempunyai ya yang tidak bisa atau mempunyai case yang sangat unik yang tidak bisa digeneralisasi, kita hanya bisa mengatakan ya terserah karena Tuhanlah yang tahu. Kita hanya mengatakan apa yang menurut tafsiran kita adalah ajaran gereja dan tafsiran menurut apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi. Kita hanya sampai di sana. Nah, bahwa itu berdosa, ya memang mungkin. Tetapi, apakah itu akan tanda petik membawa kepada dosa, kepada kematian, kepada neraka? Apalagi kita, wong dosa aja kita belum terlalu yakin, karena itu kan sebenarnya dosa atau tidak dalam arti tertentu hak Tuhan yang mengatakan, ya kan? Sebenarnya hak Tuhan. Meskipun gereja diberi kewenangan juga untuk memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, boleh gereja mengatakan prinsipnya. Tapi kalau dia mempunyai prinsip seperti itu, ada pada penghayatan masing-masing orang juga pada akhirnya. Pada akhirnya. Gereja mengatakan dosa, tetapi juga kita menyerahkan semuanya juga pada Tuhan dan pada pribadi itu. Ya. Oke, mau pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan ada teman kita nih yang bahkan sampai melakukan, kita sebagai umat Katolik harus bagaimana? Merangkul atau menegur? Kalau merangkul kan mungkin membantu mereka secara mental, tapi kalau menegur juga mungkin nggak enak gitu. Nah, terus kalau misalkan mau merangkul, ada batasannya nggak? Kita harus sampai batas mana merangkulnya gitu? Saya kira begini, gampangnya begini. Merangkul itu bisa tetap misalnya dia tetap masuk di dalam PD kita misalnya. That's okay kan, merangkul kan? Tetapi tentunya dengan dua hal. Yang pertama kita mengingatkan bahwa Gereja Katolik mempunyai pandangan seperti ini, ya kan? Boleh, tetap kita boleh dong punya hak mengatakan. Tapi perkara dia menerima apa enggak itu urusan dia, ya kan? Pertanggungjawaban dia juga pada Tuhan. Tapi yang ketiga adalah kalau ternyata bahwa dia tetap melakukan, maka pesan kita tetap menerima dia, tapi mohon tidak tanda petik mempromosikan itu kepada teman-temannya, apalagi mengajak teman-temannya melakukan seperti yang dia pahami dan dia lakukan. Kira-kira kan begitu, ya kan? Jadi merangkul sejauh itu. Gitu. Oke, mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya gimana sih cara edukasi orang-orang sekitar, termasuk di circle sendiri, supaya mereka juga nggak dengan mudah menghakimi orang lain yang LGBT gitu. Ya ini kan sebenarnya sulitnya adalah kita masih di dalam sebuah tradisi yang sangat hitam putih seperti tadi saya katakan. Apalagi ada dua. Kita ada di dalam sebuah tradisi yang tradisi timur, tapi juga tradisi agama lain yang mungkin lebih keras dari kita, ya kan? Nah, kita menjadi isu itu menjadi lebih sensitif. Meskipun demikian, di dalam konteks pendidikan seksual di sekolah, Gereja Katolik saya kira sudah relatif lebih bisa mengakomodasi pandangan-pandangan ini, meskipun tentunya harus tanda petik setapak demi setapak. Ajaran yang di SMP dan di SMA pasti berbeda dengan yang di universitas. Yang di universitas berbeda dengan yang terkait dengan yang di orang tua, kan jadi berbeda-beda. Jadi pada dasarnya pendidikan seksualitas itu di dalam Gereja Katolik saya kira sudah ada wadahnya, cuma memang harus terus dicoba bagaimana diintensifkan. Meskipun sekali lagi isu ini kan masih sangat sensitif, sehingga dalam arti tertentu ketika tadi saya dikatakan sebagai Romo yang pengamat LGBT, sebenarnya karena tidak banyak Romo yang tanda petik berani berbicara pada hal-hal seperti ini karena memang sangat sensitif, ya. Gitu. Oke, mau ada pertanyaan lagi nih, mungkin agak sedikit blunt ya. Jadi
ada yang ngomong transgender itu kan dia merasa diri mereka salah, merasa kalau mereka itu beda. Sedangkan Tuhan itu kan menciptakan manusia serupa dengan Tuhan. Apa saat itu Tuhan salah menciptakan? Apa mungkin Itu salah menciptakan manusia? Gitu. ketika dikatakan salah menciptakan itu, Tuhan Tuhan itu apa? Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Enggak ada kan? Sebutan Bapa itu bukan soal laki-laki, bukan soal gender. Tapi Bapa itu adalah Allah yang dekat, Allah yang pengampun, Allah yang mengasihi, Allah yang mendidik, tapi bukan soal gender. Jadi kalau dikatakan bahwa, oh ya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dengan dia, lah seolah-olah Tuhan itu hanya laki-laki dan perempuan. Nanti dulu, nanti dulu. Nah, di sini tadi sudah saya katakan betapa sebenarnya Tuhan itu maha besar. Kita nggak tahu tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Justru segala macam fenomena-fenomena yang menurut kita, tanda petik, menyimpang, aneh, unik. Nah, kita harus mendalaminya supaya juga semakin mengenal Tuhan. Gitu pandangan saya. Ya, satu lagi, tinggal 2 menit. Oke, satu lagi pertanyaannya langsung dari tempat di sana. Jadi langsung nanti orangnya ngomong. Oke, silakan. Ya, salam, selamat malam Romo. Selamat malam, siapa ini? Adi, cepat aja. Sebenarnya nih minta tanggapan dikit aja sama saya sedikit sharing dari pengalaman saya kan SMA dulu tuh di sekolah kolese punya Jesuit. Itu cowok semua. Mungkin Romo sebagai Romo yang pernah mendampingi orang LGBT atau pernah mendengar istilah kecenderungan seksual kecenderungan homoseksual itu bisa muncul dari lingkungan ya, salah satunya yang mendukung Ya, ya. ya. Mau sharing aja ya. Ya saya SMA kan itu cowok semua. Teman-teman ceweknya tuh di sekolah lain itu. Ini saya juga dan teman-teman dulu ketika akhirnya kita reuni sekarang itu saling cerita ngaku. Karena kita cowok semua itu kecenderungan untuk ya kebetulan kita punya teman di sana yang ya agak gimana ya, yang karena kita mungkin karena cowok semua akhirnya pengaruh cowok semua dia jadi agak kemayu gitu. Kelihatan ya dia juga putih gitu. Jujur kami sebagian besar dari kami itu sempat ada kecenderungan tertarik gitu loh sama dia, cowok loh. Ya puji Tuhan sekarang kan sudah lulus juga udah lama, kita udah secara seksual saya sudah normal kembali. Tapi memang jujur Romo, selama 3 tahun SMA cowok semua seperti itu di pendidikan kolese, saya dan juga beberapa bahkan hampir sebagian besar teman itu udah sempat tertarik dengan teman saya yang cowok itu. Padahal iya kami nganggap oh kayak ini cewek gitu loh. Padahal padahal dia ya intinya tertarik sama sesama jenis gitulah. Nah yang pingin saya minta tanggapan mungkin dari Romo gitu kan, gereja Katolik kecenderungan punya kayak memisahkan gender pendidikan itu mungkin kan kayak seminari atau Ya, ini hanya soal strategi pendidikan saja. Jadi ada yang mau tetap mempertahankan eksklusif laki-laki dan perempuan, ada yang campur gitu kan. Tapi sebenarnya soal strategi pendidikan, maka memang kesadaran bahwa lingkungan yang homogen itu akan menjurus itu, maka itu diminimalkan sekarang interaksi antara misalnya sekolah Kanisius dengan sekolah Ursula dengan sekolah-sekolah yang lain tetap diintensifkan kan. Jadi dalam arti tertentu mengurangi lingkungan yang terlalu homogen itu. Tapi karena memang salah satu kebanggaan dari misalnya gampangnya sekarang Kanisius akan dimasuki akan menerima murid cewek, oh pasti demonya gede gitu kan. Ya, benar. Itu soal strategi kok, soal strategi. Oke, terima kasih sharingnya. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh kalau masih ada waktu. Tapi mohon maaf, saya harus meninggalkan tempat. Kita akan dari sisi saya akan menutup dengan doa dan saya akan memberikan berkat Tuhan supaya kita bersama-sama bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan dan Anda bisa melanjutkan PD Anda dengan puji-pujian. Ya, oke? Siap. Baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah Bapa kami yang menjadi sumber kehidupan. Engkau Allah yang begitu besar, Allah yang tak terselami,
dan Engkau menciptakan juga bumi dengan segala macam isinya, termasuk manusia, dengan segala macam misterinya. Dan kami berjumpa dengan segala macam hal-hal yang tidak kami pahami, termasuk saudara-saudara kami, sahabat kami, teman kami, yang mempunyai kecenderungan homoseksual. Bimbinglah kami supaya kami memahami mereka, memahami fenomena ini sebagai tanda kebesaran-Mu, tapi sekaligus bimbinglah kami supaya kami dapat menyikapi secara bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin mohon berkat-Mu juga bagi mereka, agar mereka tetap melihat dirinya sebagai ciptaan-Mu yang Kau rangkul, Kau peluk sebagai anak-anak, tetap tumbuh di dalam iman dengan segala macam keunikan mereka. Dan berkatilah kami semua, supaya kami dapat saling menjadi berkat untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hidup kami, dan Kau kuatkan kami dengan berkat-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman, saya meninggalkan tempat lebih dahulu. Selamat melanjutkan puji-pujian pada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Terima Amin. kasih Romo.